semuanya, kembali lagi dengan saya dan channel YouTube Waglo. Di sini kami akan membahas mengenai hikmah dari bencana yang terkena di Email Mumtaz di Sungai Irak. Mohon maaf bila ada salah kata ya guys. Selanjutnya kita akan memanggil kepala sekolah kita SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Silakan Pak. Terus karena saya melihat Ismati lebih banyak. Tadi judulnya salah ya. Maaf, Pak. Hikmah di balik musibah. Musibah siapa? Eril. Jangan salah ucap ya. Suaranya agak keras ke sini dong. Malu-malu. Apa tadi judulnya? Hikmah di balik. Hikmah di balik musibah terhadap anak sulung Gubernur Jawa Barat. Siapa nama lengkapnya? Yo, nama lengkapnya yo. Tapi kan tadi berbicara tentang apa? Tentang hikmah ya. Emang ada hikmahnya sih? Apa sih hikmahnya? Hikmahnya itu bisa kita ambil dari sungai. Yang keras ke situ ya. Hikmahnya kita bisa ambil dari sungainya ya Pak. Sungainya itu di sana sangat bersih. Oh, jadi hikmahnya dengan ada peristiwa ini, jadi kita tahu ternyata sungai di luar negeri itu di Swiss ya. Ya, bersih. Terus tidak ada sampah juga. Airnya juga bisa diminum Pak. Gitu. Oh gitu, jadi bersih, airnya bisa diminum. Itu hikmah pertama. Nah, hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua kita bisa ambil dari jenazah, sholat jenazah itu tidak semuanya bisa disolatkan dengan sholat jenazah pada umumnya. Itu sekarang bisa juga disolatkan dengan. Oh, karena kesalehannya Eril sehingga dari mulai presiden, kemudian yang menemukan jenazahnya sendiri adalah guru dari Swiss ya, bukan tentara atau SAR, tetapi yang menemukan juga guru ya kan. Kemudian yang menyolatkannya luar biasa banyaknya ya kan. Dari seluruh penjuru Indonesia bahkan itu bela sungkawa terhadap almarhum ya. Itu berarti hikmahnya ya. Berarti kenapa banyak yang menyolatkan? Karena kesalehannya, ya kan? Karena beliau itu kan disebut dalam rangka apa sih? Dalam rangka ingin, kalau saya dengar-dengar ya Pak, ingin melanjutkan. Ya, beliau ini kan sudah selesai S1, mau melanjutkan S2 di Swiss. Oke. Bagaimana kalau kita tonton dulu videonya ya? Tadi di upacara hari Senin ya. Ini adalah video tentang dia dan yang perlu kita sikapi, airnya bisa diminum. Kalau di kita airnya bersih, tetapi sering sekali di pinggir kolam, di pinggir sungainya itu banyak sekali helikopter. Nanti jelasin apa itu. Rudal berjatuhan, ya kan? Sehingga airnya itu jijik karena dipakai nyuci juga, ya kan? Nah, tetapi ternyata di Swiss airnya itu bisa diminum. Kalau berenang sambil minum nggak usah beli air mineral, minum saja di situ. Luar biasa ya kan? Nah, kemudian ada yang buang sampah enggak? Jadi perhatian dunia termasuk di Indonesia, kita harus mengambil hikmah. Ternyata kalau kita tonton, nanti di videonya ditonton ya, bagaimana cara berenang di Sungai Are. Airnya bersih, tidak ada sampah sedikit pun, airnya siap diminum. Tapi kenapa Ariel seperti Eril ya, bukan Ariel ya, bukan Ariel Noah ya, Eril ya. Oke. Ternyata ibu-ibu sudah pada tahu karena ganteng ya. Eril ya kan. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, perlu dicamkan baik-baik. Ternyata ada riset yang mengatakan pada saat itu ada gumpalan salju
yang longsor kemudian mencair sehingga terjadilah banjir bandang. Nah, berarti di luar kekuasaan manusia, walaupun Ariel itu bersertifikat dan hebat, tetapi Allah berkehendak lain. Tujuannya apa? Untuk kita semua supaya soleh. Sebab kalian atau kita termasuk Bapak sendiri belum tentu meninggal disalatkan dengan jumlah yang sekian spektakulernya. Mungkin salat jenazah terbanyak di dunia bisa jadi ya, karena semua sekolah hari ini berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk ketenangan keluarga Bapak Ridwan Kamil dan keluarga semuanya ya. Kemudian juga semoga Eril itu menjadi orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah untuk orang muslim ya. Yang lain sesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Mulai. Oke. Restu. Di samping kita bela sungkawa, tetapi ada yang membahagiakan ya. Di antaranya tadi sholat jenazah terbanyak ya kan, dan kita bisa mengambil hikmah. Restu itu kan di OSIS sebagai apa tadi? Wakil ketua ya. Dulu katanya SMP 2 Cikarang Barat ya, Restu. Ayo sampaikan dulu salam kepada teman-teman di SMP 2 Cikarang Barat. Halo semuanya. Yang keras halo. Halo semuanya. Oke. Sebutkan teman-teman di SMP 2 Cikarang Barat dulu yang masih ingat namanya, teman dekat. Pertama adalah Tiffany. Ke sana dong, halo. Yang kedua ada Auliandini. Halo, panggil dong. Terus, mereka sekarang di mana sekolahnya itu? Di SMA 1 Cibitung, Pak. Sekarang masih di SMP, masih sekarang? Kenapa, Pak? Yang disebutkan tadi sekolahnya masih di SMP sekarang? Enggak, ada SMA dong. Makanya sekarang di mana, SMA mana? SMA 1 Cibitung. Oh, Semaci. Ya. Siapa itu namanya? Latifani. Latifani. Yang kedua? Auliandini. Itu di SMA Al-Arabi. Auliandini. Aulian Dini. Di antara ketiga itu yang paling duluan punya pacar siapa? Belum ada, Pak. Tiga-tiganya. Tapi Restu katanya udah punya yang naksir kemarin tapi ditolak katanya. Enggak. Belum. Belum. Tapi normal enggak? Katanya kalau perempuan seusia SMA belum ada rasa senang sama laki-laki ganteng, itu dipertanyakan dan harus datang ke psikolog gitu. Karena Bapak nanya, kamu ada rasa senang nggak sama laki-laki yang ganteng atau berwibawa? Ganteng apa wibawa yang utama? Yang paling suka? Yang biasa-biasa aja, Pak. Hati nurani? Mungkin yang lebih berwibawa, sopan. Oh gitu, itu yang utama ya. Belum nemu tapi ya? Ya belum. Kayaknya udah ada nih, tapi dirahasiakan nih. Oke, sekarang berbicara tentang program OSIS ya, yang berhubungan dengan musibah. Siapa tadi? Eril ya. Oke, silahkan. Siapa yang mau dipanggil sekarang? Ketua OSIS SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Panggil namanya. Egi Meliana Putri. Egi Meliana. Terus karena saya melihat Ismail lebih banyak yang masuk. Oke, boleh buka masker karena kita sudah dengan SOP COVID. Apa sudah sesuai dengan SOP ya? Egi Meliana Putri, katanya dulu dari SMP Jakarta Timur. Weh. SMP mana sih, Egi? SMP Negeri 284 Jakarta. 284 Jakarta Timur. Iya, Di daerah mana itu? di daerah Rawa Bebek. Sebentar dulu. Egi kenapa ketua OSIS-nya di sini di SMA 2 Gubuk Apung ini dulu perempuan juga ya? Iya, Tahun kemarin. dan kemarin perempuan.
Terus yang belumnya? Perempuan. Perempuan terus. Pas angkatan pertama baru laki-laki, Pak. Angkatan pertama siapa namanya? Kak Asmi ya. Kak Asmi, halo. Halo Kak Asmi. Asmi itu laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya, itu adalah OSIS pertama Gubuk Apung ya. Iya. Kedua, Kak Yosi. Kak Yosi, perempuan. Iya. Ketiga, Kak Adel. perempuan juga. Iya. Yang sekarang Saya sendiri. keempat. Iya, keempat. Perempuan mulu ya, bagus ini, woi, mantap, tepuk tangan dong. Satu-satunya sekolah yang didominasi kekuasaannya di OSIS-nya adalah oleh kaum ibu ya, kaum calon ibu ya. Meliana Putri, masih ingat gak teman-teman waktu SMP dulu, waktu di SMPN 284 Jakarta? Masih. Siapa namanya? Sebutkan satu-satu. Ada Kamilia Bunga Selasi. Panggil dong. Halo. Kamilia. Amelia, sekolah di mana sekarang Di Amelia? SMA 86 Jakarta Timur. Oke, terus Terus ada Widya dari SMK Dinamika Pembangunan. sekarang. Iya. Terus Terus ada Lira dari SMK Pariwisata di mana itu? di Jakarta Timur juga. Sekarang di sana udah 3 tuh, pengen tahu tadi. Ini yang namanya Restu mah cuma hafal 2 temen. Coba sekarang coba Meli ya, baru 3. Satu lagi ada Febi Nuraini dari SMK Pembangunan juga Dinamika. Terus Sudah Pak, itu doang yang dekat dengan saya. oh, cewek semua ya. Iya. Sekarang cowok temen dulu waktu SMP yang masih inget siapa? Lupa Pak, saya udah lupa semua. Nama temen? Satu pun iya. Soalnya pas setelah lulusan juga pun lulusnya pun di rumah gitu Pak. Jadi kita kurang. Zaman Covid ya. Iya, betul Pak. Jadi kurang akrab ya. Iya. Tapi tetangga di lingkungan sekitar, temen deket perempuan siapa? Ada Renata. Renata, halo. Halo Renata. Dari SMP mana? Masih SMP di Pondok Pesantren. Oh, temennya anak SMP. Soalnya lingkungan saya masih pada anak kecil semua Pak isinya kebetulan. Jadi temen di rumah sekarang anak SMP. Saya nggak pernah main sekarang. Tapi yang paling deket di antaranya SMP. Iya. Yang cowok ada nggak temen di lingkungan sekitar? Nggak ada. Yang dekat? Kebetulan deket rumah cuman ada cewek-cewek semua Pak. Keluarga cewek ya. Oke, Egi sebagai ketua OSIS di SMA Gubuk Apung ini tadi Restu bilang ternyata ada hikmah di balik musibah ya. Program OSIS yang berhubungan dengan yang dijelaskan oleh Restu, apa sih yang bisa kita ambil? Yang bisa kita terapkan? Mungkin kita bisa mengadakan kegiatan berenang Pak dan mengadakan kegiatan arum jeram. Itu sangat berguna menurut saya karena siswa dapat berlatih berenang agar kalau misalkan kita kenapa-napa kan kita juga nggak tahu ya Pak yang namanya musibah. Jadi kita punya basicnya dalam berenang, ilmu berenang tersebut gitu, Pak. Bahkan justru dengan musibah ini jadi kita mempelajari Iya. gitu. Itu yang pertama. Program OSIS yang kedua yang berhubungan dengan itu. Mungkin kita bisa mengadakan arum jeram juga. Arum jeram. Tadi kan berenang, arum Iya. jeram ya sama juga dong. Oh. Betul. Kita juga tuh mengadakan kegiatan yang buat mencintai lingkungan, Pak. Oh, mencintai lingkungan ya. Iya. Karena tadi peristiwanya katanya di Swiss itu sungainya bersih ya. Iya. Tapi ada di video tadi dijelaskan bahwa di kita itu sungainya bersih-bersih rata-rata. Tetapi air yang bersih itu dikotori, diantaranya banyak helikopter dan rudal-rudal. Maksudnya apa coba? Limbah-limbah mungkin Pak, limbah-limbah dari perkantoran atau dari pabrik-pabrik gitu Pak. Karena kan mayoritas orang Indonesia suka membuang sampah pada sungai. Itu kalau di kota. Iya. Kalau di desa-desa. Enggak, maksudnya apa coba yang dimaksud dengan helikopter dan rudal itu apa sih di desa-desa? Mungkin ada yang mencuci kotoran segala macam gitu. Maksudnya helikopter itu biasanya WC umum. Biasanya di desa-desa di kita itu kalau bikin WC umum itu kayak bentuk helikopter.
Oh, di pinggir sungai. Sehingga banyak rudal berjatuhan. Sehingga kalau kita mau berenang di air itu jadi jijik karena dipakai buang limbah kotoran manusia. Benar. Makanya sekarang supaya orang tidak membuang kotoran limbah, maka WC-WC-nya dibuat di rumah, ya kan? Iya betul. Itu diantaranya bagus juga itu untuk ilmu pengetahuan ditularkan kepada teman-teman ya. Oh jadi sudah ada gambaran ya untuk membuat program ya. Sudah ada. Oke, kalau begitu untuk seksi dokumentasi di OSIS siapa namanya? Rimta Sevanya. Siapa? Rimta Sevanya. Rimtas. Sevanya. Sudah berapa bulan sih bekerja sama dengan Rimtas di OSIS ini? Dari awal saya menjabat, Pak. Emang sebelumnya dia tidak ini? Sama, Pak. Cuman udah hampir 2 tahunan. Mungkin kalau sekarang kan beliau ini udah menjadi ketua divisi, ketua Sekbid. Mungkin lebih baru. Kalau di OSIS lama? Masih menjadi anggota. Masih menjadi anggotanya, Pak. Oh ini semuanya juga dulu aktif di OSIS? Iya. Dulu sebelum jadi ketua, Egi jadi apa? Divisi 4, ketua divisi 4. Apa itu? Tentang kreatifan siswa. Kreatif. Kreatif apa aja yang dulu dikerjakan tentang kreatif? Membuat memading. Oh majalah dinding. Itu dulu. Terus tentang kesenian. Kalau Restu, dulu wakil apa sebagai apa? Sekarang kan wakil OSIS ya dulu. Dulu sebagai anggota dari divisi 5. Bergerak dalam bidang apa itu? Kesana bicaranya pakai mic. Kayak semacam keluarga negaraan gitu, Pak. Apa yang sudah dikerjakan pada saat itu? Itu masa pengenalan lingkungan sekolah, terus kayak semacam LDKS gitu, Pak. Sekarang yang akan dipanggil siapa tadi? Coba dipanggil sana, dijemput. Oke. Terus karena saya melihat Ismail. Rinta namanya ya. Buka aja maskernya Rinta. Nama lengkapnya coba jelaskan siapa? Perkenalkan nama saya Rinta Sevanya Ginting. Cepanya Ginting. Ya, Sevanya. Oh, berarti Batak ya. Iya, Pak. Oh, Batak itu kan atau Batak Papak Simalungun Mandailing Batakaro ya. Kalau di Batakaro, kalau orang meninggal itu kan karena di sana mah mayoritasnya Katolik ya? Protestan ya? Protestan. Kalau orang meninggal itu biasanya bukan disolatkan, tetapi bagaimana ritualnya? Ditari, biasanya nari, Pak. Terus Yang nari siapa? Pesta adat, namanya pesta adat. Jadi yang nari-nari itu yang ikut berbelasungkawa. Terus dari saudara-saudara gitu, Pak. Itu ada tarian untuk orang meninggal? Ada? iya, Pak, ditariin walaupun kayak nangis-nangis tetap ada, Pak. Tapi ada tariannya? Ada. Gerakan tarian untuk orang meninggal gimana gerakannya? Coba Biasanya diperagakan. bukan gerakannya kalau dari Karo sendiri itu sama Pak begini. Oh gitu. Gitu. Cuma nanti Kan ada Batak itu kalau nggak salah tarinya begini lah. itu Batak Toba, Pak. Oh itu Batak Toba. Iya. Kalau ini Batak apa ini? Saya Batak Karo. Jadi kalau tarian orang meninggal gimana gerakannya tadi? Coba gerak tangannya. Bukan gini, bukan? Bukan. Gimana? Saya gini. Oh itu. Cuma nanti- Tapi sambil nangis. Iya, sambil menangis. Karena sedih. Sambil nyanyi. Apa? Bukan nyanyi, Pak. Kalau ntar kan itu diiringi gendang. Oh pakai Ya, gendang pakai tariannya. keyboard, itu musik-musiknya. Itu mungkin kalau misalnya lagi sedih atau Tapi sambil nangis ya. iya sambil nangis. Itu, Pak, dia sambil mengungkapkan apa di isi hatinya sambil diiringi musik gitu, Pak. Lagunya biasanya tentang apa? Lagunya tentang kehilangan. Oh tentang kehilangan. Iya. Kira-kira arti dari lagu itu, dari syair-syairnya bunyinya apa sih kalau dibacakan, dipuisikan atau kalau dilapalkan diantaranya? Biasanya itu Bahasa Batak ya? yang saya selama ini lihat ya, Pak, itu dia mengungkapkan semua yang telah terjadi di kehidupannya gitu. Kayak diceritakan kebaikan-kebaikannya, kenapa cepat pergi gitu.
Oh, kalau itu dibacakan. Iya, Pada saat lagu Iya. diiringi organ itu dibacakan ya apa peristiwa baiknya gitu ya. Tapi lagunya itu sendiri ada syairnya nggak? Enggak, biasanya sih jarang Pak kalau yang nyanyi kehilangan aja Pak gitu. Jadi syairnya nggak hafal ya, cuma iramanya aja. Enggak. Nah, jadi dikira itu ada nyanyi, ada paduan suara, ada vokalnya gitu enggak? Enggak. Oh, Biasanya iya. gendang-gendang aja. Gendang apa Sama biola? gendang, ada gendang. Gendangnya itu bisa dari keyboardnya juga gitu Pak. Oh iya, ada irama gendang ya. Iya. Itu menyesuaikan sama tariannya. Jadi kalau misalnya gendangnya, biasanya kalau sedang berduka, Berapa orang yang nyanyi biasanya ya keluarga intinya aja Pak. di panggung gitu ya? Enggak di panggung. Jadi itu ada aula besar. Situ ada depannya itu ada jenazahnya seperti itu. Nah, itu kita kelilingi. Berapa hari sih sebenarnya biasanya jenazahnya ada di rumah sebelum dikuburkan? Tergantung dari pihak saudaranya menyetujuinya tuh akan ada pesta adatnya tuh kapan gitu Pak. Gitu. Jadi kalau seandainya Paling lama paling sebelum dikubur biasanya jenazahnya ada berapa hari biasanya di rumah untuk mengadakan acara-acara seperti tadi? Atau paling cepat gitu lah? mungkin ya setahu saya paling lamanya itu 1 minggu ya. Ada yang 1 minggu ya? Ada dia. Tapi jenazahnya bisa awet ya, nggak bau ya? Iya, diformalin Pak. Oh, diformalin. Iya, Oh, disuntik ya diformalinnya tadi gimana? Iya. Apa disuntikan atau dipoleskan ke tubuhnya atau gimana formalinnya? Kalau itu saya kurang tahu sih Pak. Tapi biasanya Karena belum pernah meninggal ya. saya juga Tapi katanya pernah dengar nggak? belum pernah. Cuman dengarnya diformalin seperti itu. Dengarnya aja. Oke, hadirin sekalian, ini adalah budaya Indonesia. Indonesia bukan negara Muslim, tetapi negara Pancasila. Agama apapun ada di sini. Jadi kita harus tahu dan harus saling menghargai. Tapi berhubungan dengan Eril Muntas, nama lengkapnya tahu? Emril Kan Muntas, Oke, ini anak siapa? Dari Ridwan Kamil. anak dari Ridwan Kamil. Sulung. Anak sulung. Tidak diawetkan seperti tadi 14 hari ada di sungai, tetapi utuh dan wangi. Kalau tadi kan di Protestan ya, diawetkan. Dan itu memang banyak, termasuk di luar juga, termasuk zaman Firaun juga sama, tapi kan itu diawetkan. Tapi kalau ini 14 hari tanpa pengawetan, tapi seger buger gitu loh. Ayo secara logika keilmuan, mengapa bisa begitu? Rinta, ayo Rinta, kira-kira menurut Rinta kenapa bisa awet begitu 14 hari loh? Mungkin karena sungai ya, di sungai. Kemudian suhu sungainya itu dingin Pak, mungkin seperti Karena itu. dari sananya salju sih ya. Iya, jadi dia tubuhnya itu membeku. Kuasa Allah ya. Mudah-mudahan keluarga Pak Emil, Kang Emil ya, ibunya dan semua keluarganya diberikan ketabahan ya. Dan tadi kita sudah pimpin doa ya di lapangan ya, Benar. menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Nah sekarang sebagai OSIS, Rinta itu kan di OSIS bagian humas ya? Saya dokumentasi Pak, jurnal. Apa sih program yang diambil hikmahnya untuk dari kegiatan ini yang mau dipublikasikan? Untuk kegiatan ini ya mungkin dari seksi bidang saya itu saya akan mengedukasi lewat media sosial yang kita punya sekarang. Apa saja sih ada media sosial ini ya, SMA Gubuk Apung ya? Iya. Apa di situ itu berarti apa ya yang sering dipublikasikan lewat mana? Kita paling aktifnya itu di Instagramnya Pak. Instagram. Namanya apa namanya? Adalah OSIS Man 2 Cikbar. Ya, Apa saja sih di situ yang sudah ditayangkan? banyak, ada
video-video itu video perkenalan mengenai sekolah kita. Jadi penasaran udah pengen buka ya. Kemudian biasanya pamflet-pamflet bulanan seperti memperingati hari apa. Berarti kegiatan ini juga Ariel Montas berarti nanti ada juga ya tentang Iya. bela sungkawa ya? Iya Pak. Kemudian ada artikel-artikel. Terus itu juga kita ada kuis. Ada kuis juga. Ada kuis bahasa Inggris, tebak-tebakan. Seperti itu. Berarti termasuk tadi hikmah-hikmah tentang peristiwa Ariel juga berarti nanti bisa dibuka di situ ya, Bisa, ada bisa, barangkali ya. Tawarkan kepada teman-teman yang ingin menuliskan bela sungkawa di Instagram, silahkan Ya, tawarkan. kalian boleh banget komentar atau menuliskan ucapan bela sungkawa lewat postingan yang nanti kita akan posting setelah podcast ini. Dan begitu juga anak-anak sekalian, hadirin sekalian, baik yang di SMPN 284 Jakarta Timur dan SMPN 2 Cikarang Barat, dan Rinta ini dari SMP 1 Cikbar ya. Halo kepada teman-teman yang masih ingat dulu namanya, sebutkan. Yang masih ingat, halo. Halo semuanya. Jadi saya punya teman paling Siapa? dekat. Satu. Ada 4 orang. Satu. Pertama itu ada Radita. Radita sekolahnya di sini nih Pak. Yang kedua. Satu kelas. Kemudian ada Adelia. Adel. Dia di Seman 1 Cikarang Barat. Yang tiga. Kemudian ada Iin Swandini. Itu dia di Seman 1 Teman cowok di SMP 1 Cikarang Barat yang masih ingat. temen cowok ya. Dulu teman dekat yang pernah sering minta bantuan tentang PR, tentang dia atau mungkin paling pinter gitu, siapa ya? Mungkin temen ngobrol ya. Ah, Temen ngobrol itu ada Dean. Dean, halo, panggil. Halo Dean. Di mana Dean sekarang? Dean di Seman 1 Cikarang Barat. Yang kedua ada cowok selain Dean? Siapa ya? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Oh, berarti Iya. istimewa Dean ya. Enggak. Kalau Dean ganteng nggak? Jadi tuh dia bisa basket gitu Pak. Jadi suka main basket juga. Iya sih, perempuan itu zaman dulu mah kan selalu masalah ganteng. Kalau sekarang itu bukan masalah ganteng, justru masalah seperti jago basket, jago nyanyi. Apa itu menjadi perhatian lu? Berarti emang hobi basket juga? Saya juga hobi basket. Suka sama Dean karena hobi basket itu Kenapa kali ya. nggak suka saya? Sekarang ada dapat gantinya ya. Sekarang yang naksir banyak nggak? Apa banyak kan waktu di SMP, banyak kan di SMA kalau lagi naksir? Nggak tahu sih Pak. Nggak ada yang ngomong sih. Cuman katanya Enggak. aja. Iya, biasanya katanya masa ngomong. Kita tahu kalau dia senang itu dari katanya orang atau memang dia dari perilakunya? Katanya orang sih. Gimana Saya bilangnya? juga nggak terlalu merhatiin ya Pak. Nggak terlalu peka juga. Nah, tapi tahu kalau itu kata orang bahwa dia seneng gitu kita gitu. Ya, ketua OSIS. Mulai ada rasa kan kalau usia SMA itu kalau tidak ada rasa getaran jiwa itu harus diperiksa ke psikiater. Tapi ada rasa seneng nggak sama cowok? Ada pastinya Pak. Ada ya, ada. Sejak mulai usia berapa atau kelas berapa ada rasa getaran seperti itu? Mungkin dari awal kelas 9 pubertasi dimulai. Kelas 9 sudah ada rasa seneng ya? Iya, Oh, mungkin. Sekarang kalau Rinta usia berapa ada rasa seneng sama cowok? Senangnya Senang sebagai teman. Iya, malah itu sejak usia berapa? sejak usia SMP. Pernah ada rasa cemburu nggak? Enggak Pak. Oh. Berarti nggak normal kalau nggak ada rasa cemburu mah. Cuman karena mainnya bareng-bareng gitu, Pak. Kalau dia deket sama yang lainnya pasti ada rasa cemburu lah. Enggak Pak. Enggak ya. Nah, yang Bapak tanyakan itu masalah kalau sudah ada rasa cemburu itu berarti ada rasa normal. Yang Bapak tanyakan itu ada rasa cemburu terhadap cowok itu kira-kira seusia berapa? Itu yang disebutkan normal ada di situ. Usia berapa ada rasa cemburu takut diambil orang gitu? Usia berapa? Mungkin SMA ya. SMA kelas berapa? Sudah ada ada rasa ketakutan diambil orang gitu? Tapi enggak tahu sih Pak. Tapi mungkin ada. Ada ya. Iya. Getaran sedikit gitu walaupun tidak banyak ya. Iya Pak. Sebenarnya yang dikhawatirkan diambil orang kenapa sih? Tergantikan mungkin ya posisinya. Jadi Posisi kita diganti orang gitu.
Ini normal. Ini berarti tanda-tandanya normal. Nah, sekarang untuk Egi. Kalau Egi itu ada rasa kekhawatiran diambil orang, dimiliki orang itu terhadap laki-laki yang penampilannya atau karena kecerdasannya atau karena keterampilan atau karena apa? Kecerdasan dan keterampilan sih Pak biasanya. Oh, lengkap ya. Iya. Oh, yang bikin kita cemburu itu karena dia lengkap serba ini Serba hebat, bisa. ini serba bisa. Oh, gitu. Jadi bukan cuma ganteng ya. Iya. Kalau Oon, kalau ganteng ya Oon apa ya percuma ya. Oh gitu Egi. Ada rasa cemburu terhadap pria yang seperti itu usia berapa? Awal-awal SMA mungkin Pak. Awal SMA sudah ada rasa seperti itu. Iya, mungkin pas di kelas 10 naik ke kelas 11. Tapi ada yang lain SMP kelas 1 aja udah mulai. Ini malah SMA ya. Tapi jangan dulu pacaran ya. Iya benar. Rasa seneng itu harus dipelihara. Adanya normal. Tapi kalau sekarang belum ada rasa seneng, patut dipertanyakan tuh. Tapi ada rasa seperti itu ya. Bagaimana sih caranya kalau ada orang yang berani mengatakan cinta sekarang ini untuk menolaknya, bagaimana caranya? Gimana ya? Bukan menolak ya. Nggak mungkin lah, namanya juga ada rasa cemburu, takut diambil orang ya. Tapi kalau ada orang yang mengungkapkan hal seperti itu, terus gimana caranya kita untuk mengatasinya? Mungkin kita temenan dulu. Oh, bilangnya gitu. Oh, bahasanya temenan. Oh, bagus juga. Sekarang kalau Rinda, kalau ada cewek yang mengatakan, tapi dia kita juga cemburu lah, takut diambil orang. Tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Gimana caranya? Kalau pacaran kan nanti putus ya Pak ya. Nah, nggak mau putus. Gak mau putus. Terus gimana ngomongnya dong sama dia? Kalau dianya mengatakan bahasa anak remaja mas sekarang nembak gitu katanya kan. Kalau dia nembak terus gimana? Kan takut putus katanya. Kayak sama-sama terus aja Pak gitu. Kita bisa temenan, mungkin lebih dekat lagi, cuman tanpa harus ada status pacaran gitu. Oh, bilang dong sama teman yang sekarang naksir, bilang begitu. Nggak, saya nggak naksir Pak. Emang ada yang naksir? Siapa? Katanya tadi enggak, temen-temen cowok-cowok ada yang naksir enggak? Buat semuanya ya yang suka sama aku, sama Egi juga. Sama Egi juga. Jadi kita pacaran nggak? Kita mau pacaran nggak? Enggak. Enggak. Jadi Bahasa Islam mah ta'aruf, Nak. Tapi kalau beliau kan bukan ta'aruf bahasanya, bahasa apa aja terserah deh. Kalau mungkin lebih ke komitmen kalau saya. komitmen ya? Iya, komitmen. Pernah bilang apa? Komitmenan aja dulu gitu Pak. Komitmennya apa? Komitmennya tuh sama-sama terus gitu Pak. Dianya mau sama-sama terus. Mau. Ada berapa orang yang pernah seperti itu, yang mau komitmen seperti itu? Sejak SMP. Banyak. Oh, waktu SMP banyak ya? Cuman pada ngilang Pak. Ngilang sendiri ya, karena ada gantinya. Gara-gara apa ngilangnya? Mungkin capek ya Pak. Loh, kok capek? Karena kan saya ini juga nggak mau. Oh, Iya, gitu. dia pengennya sama-sama terus, tapi kitanya juga kan mau belajar ya, jadi Bosen juga Pak kalau misal sama dia terus kan. Maunya temenan-temenan aja. siapa yang bosen? Saya. Oh gitu, ada rasa bosen, akhirnya ketika ada yang baru ternyata lebih menarik ya, deket sama dia, dianya kabur. Iya, jadi kan mungkin orang kan beda-beda ya kan. Ada yang emang suka banget sama dia, jadi nggak ada berasa bosennya. Kalau saya bosen sih, dikit-dikit bosen. Oh, ternyata Rinta itu bosenan ya. Paling lama nggak bosen berapa hari? Berapa minggu? Berapa bulan? Paling lama yang nggak bosan-bosan. Mungkin setengah tahun. Oh, lama banget. Itu udah paling bosen banget. Ada yang berteman dengan cowok sampai setengah tahun. Mungkin curhat-curhatin gitu loh. Yang dicurhatin tentang apa? Biasanya. Tentang hari ini. Kayak misalnya hari ini lagi abis ngapain aja, abis itu lagi ada apa aja. Sedang apa, di mana, habis berbuat apa gitu ya. Kepo banget. Egi Meliana pernah kepo-kepo kayak gituan sama cowok? Enggak. Kan kalau curhatan ngomong apa aja?
jarang chatan sama cowok Pak, paling cuman bahas kayak tugas doang gitu Pak, kayak Ya nanya-nanya. itulah diantaranya alasan pinjam buku, alasan. Modus. Halo yang pernah modus. Halo, ternyata hati-hati ya ketemu dengan Rinta. Rinta bosenan, paling lama setengah tahun. Ada nggak yang paling cepat berapa hari? Berapa ya? Karena nggak seru ya Pak, gitu ada. Oh, jadi masalah serunya juga diajak ngobrolnya garing gitu ya. Harus seru ya yang pertama itu kan. Karena kita kan berteman untuk mencari ilmu pengetahuan supaya belajar semangat. Iya, Tapi kalau garing kan gimana ya kan? Terlalu Kelete apa sih datar? Jadi kalau muka nggak ada hidungnya gitu. jadi kayak biasa-biasa aja. Jadi kalau nggak sama dia juga biasa aja gitu. Nggak usah. Lebih baik nggak usah dah. Halo, nggak usah dah. Oke, kalau begitu hadirin sekalian, inilah curhatan terutama kita ambil hikmah sajalah dari peristiwa apapun, peristiwa musibah. Kita jangan terbuai, jangan terlalu istilahnya terjerembab ke kedukaan ya. Duka secukupnya saja. Begitu juga ketika kita sedang bahagia juga secukupnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Itu pesan dari Bapak. Silakan pesan-pesan close statement dari Egi. Silakan ke teman. Bapak tadi kan close-nya seperti itu ya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau Egi? Mungkin kalau dari saya bisa untuk kayak secukupnya aja melakukan kegiatannya juga, terus juga jangan terlalu berlebihan juga sama yang seperti Bapak bilang, karena yang berlebihan itu juga tidak baik. Pesan-pesan untuk orang yang menyukai Egi, untuk cowok barangkali. Apa ya? Nggak ada deh kayaknya deh Pak. Nggak ada pesan-pesan? Nggak ada. Enggak, udah untuk Rinta, silahkan Rinta. Amanat terakhir. Oh, jangan tamat terakhir dong. Close statement. Oke. Mungkin untuk dari kamu segi apa nih Pak? Segi apa? Terserah sama Rinta. Pesan kepada teman-teman. Apa ya? Bingung nih. Kalau Bapak tadi kan pesannya udah dibilang tadi, kalau lagi bahagia jangan berlebih-lebihan. Kalau lagi sedih jangan Juga berlebih-lebihan. Nah, kalau dari Rinta ada amanat buat teman? sama mungkin ya Pak. Semuanya secukupnya aja, sama juga kayak Egi. Gitu. Untuk laki-laki yang menyenangi Rinta? Kalau senang nggak apa-apa, senang aja kan, temenan dulu. Masih muda juga. Gitu. Bagi yang pernah disakiti? Sama saya Pak. Saya yang nyakitin ya Pak. Atau yang Mungkin Rinta nggak merasa nyakitin, dia sakit banget itu. mohon maaf lahir batin ya. Kayak lebaran. Apa ya? Karena Rinta ini jujur aja, Rinta nggak sadar kalau Rinta itu bosenan. Yes. Itu menyakitkan loh bagi cowok itu. Nah, sekarang banyak orang yang menunggu ini, lagi menonton ini. Tapi seharusnya kalau misalnya dia suka nih ya Pak, sama saya harus terima juga. Ya, Jadi, kekurangan dan kelebihan. kekurangan dan kelebihan saya, kalau misalnya saya bosenan, ya mungkin emang dia bukan tipe saya. Saya nggak suka orang yang biasa-biasa aja gitu Pak. Pernah nggak Rinta merasa kalau dia itu tersakiti? Tiba-tiba ngilang, mungkin jadinya kayak Berarti sakit ya? Ayo minta maaf. mohon maaf ya guys. Oke, barangkali ada juga yang tersakiti oleh Egi. Silahkan Egi, minta maaf. Apa ya? Ada yang tersakiti lah sama Egi juga. Saya cuma mau ngucapin maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan saya yang menyinggung perasaan teman-teman semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, mari kita ucapkan untuk umat Islam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang non muslim mengucapkan salam. Bye bye. Oke. Terus karena saya melihat